Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi tata tertib dan kedisiplinan. Saya adalah Habsyi Prasidik, SPD ya. Saya adalah guru IPA di MTSN 1 Karawang. Ya, kita mulai pengertian dulu dari tata tertib ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disingkat, ya, tertib adalah teratur menurut aturan atau rapi. Nah, sedangkan pengertian dari tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Ya, jadi mau nggak mau harus ditaati atau dilaksanakan. Nah, arti lainnya adalah disiplin. Gitu. Jadi perlu nggak sih tata tertib dalam kehidupan? Ya perlu gitu. Biar apa? Biar nggak kacau. Ya ilustrasinya gini. Kalau misalkan kita lagi di jalan ya, ada perempatan misalkan. Oke, perempatan jalan. Nah, ini kan ada lampu merahnya masing-masing ya. Entah nanti di sini digantung atau di samping. Ya, di samping gini. Nah, kalau misalkan nggak ada lampu merah nih, ya, ini pengennya sih duluan ya, pengen cepat-cepat nyampe. Yang ini pengen duluan, yang dari kiri pengen duluan, yang dari kanan juga pengen duluan, yang dari depan juga pengen duluan. Akhirnya nanti di sini akan ruwet ya, atau mungkin lebih bahaya laginya akan tabrakan. Nah, oleh karena itulah dibuat biar tertib ya, dibuatlah lampu merah, meskipun ada kuning sama hijaunya juga ya gitu. Nah, gimana kalau misalkan lampu merahnya tiba-tiba mati? Ya biasanya ada polisi yang mengatur lalu lintas di sini biar ya nggak kacau. Nah, atau misalkan gimana kalau misalkan tetap ada lampu merah tapi kamu tetap nyerobot gitu. Ini misalkan udah warna merah, kamu tetap aja kesini ya. Ini udah hijau misalkan. Ya, nanti bisa nabrak gitu. Jadi lampu merah ini dibikin bukan buat jadi lama gitu. Tapi biar jadi tertib ya. Jadi di sekolah juga sama. Jadi di sekolah juga sama, tata tertib ini dibikin bukan buat nyusahin kalian, tapi biar segala sesuatunya yang tadi ya teratur, atau makna lainnya adalah rapi. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalian masuk ke sekolah udah bawa surat pernyataan. Ya. Di sini ada peraturan-peraturan yang harus kalian ikutin, harus diikuti ya, tidak bisa semau kalian gitu. Oke, lanjut ke yang kedua. Nah, selama pandemi ini ada dua tata tertib yang digunakan. Yang pertama, tata tertib online atau daring. Daring itu artinya dalam jaringan. Ya, ini berlaku saat pembelajaran daring. Oke. Yang kedua, ini adalah tata tertib yang sudah lama, itu tata tertib offline atau luring, luar jaringan ya. Nah, ini diberlaku pada saat tatap muka. Nah, gitu. Ini berlaku saat sekarang nih, saat kalian belajar daring. Ya, atau belajar virtual atau belajar online. Nah, jadi ada beberapa peraturan yang diubah agar sesuai dengan kondisi saat pandemi sekarang ini. Gitu. Ya. Oke, langsung aja kita ke tata tertib yang pertama, yaitu tata tertib selama pembelajaran online atau daring atau jaringan. Nah, yang pertama untuk kehadiran. Di sini sebelum melaksanakan pembelajaran daring, siswa wajib mengisi presensi harian. Nah, presensi itu apa sih? Presensi itu adalah
Ada yang tahu? Nah, kehadiran. Nah, presensi itu artinya kehadiran. Jadi sebenarnya istilah yang tepat itu bukan absensi. Nah, karena absensi itu artinya ketidakhadiran. Ketidakhadiran. Ya, diingat-ingat ya. Jadi presensi itu artinya kehadiran. Ini bisa diakses kalau jam ini aja, jam 6 sampai jam 8, nanti direkap oleh guru. Ya, nanti kamu dikasih nggak nih linknya Google Form oleh wali kelas. Nanti ada linknya, kalian klik, nanti kalian absen ya, seperti yang sudah dipelajari yang kemarin pas hari Sabtu. Nah, kalau misalkan lewat jam 8 gimana? Ya, nanti nggak akan termasuk, nggak akan dihitung sebagai absen ya, atau presensi. Nggak akan dihitung sebagai kehadiran kalian di hari tersebut. Nah, kemudian yang kedua, siswa dilarang berkeliaran di rumah saat kegiatan belajar daring, yaitu dari jam 7.30 sampai jam 12. Nah, kalian harus tetap di rumah aja, ya. Bukan artinya ini libur, tapi tetap belajar daring. Dan kalau misalkan kalian mau ada keperluan, kalian kerjakanlah jam 12 lewat ya. Masih banyak kok waktunya, kan 24 jam ya. Sisa berapa lagi? 18 ya. Sisa 18 jam lagi, lebih mungkin. Ya. Nah, yang ketiga, bagi siswa yang tidak mempunyai handphone, fasilitas belajar daring, siswa menghubungi teman terdekat yang memiliki handphone untuk menanyakan materi dan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada HP, kalian bisa berdua aja sama temennya, nanya tugasnya apa gitu. Oke. Nah, ini ya, pinjam HP dong ya, mau nanya tugas, nah ke teman saya gitu ya. Oke, nah disinilah kalian belajar untuk bersosialisasi, ya, belajar bersosialisasi antar teman. Kemudian gimana cara ngumpulin tugasnya? Nanti ngumpulin tugasnya bisa pinjam HP juga, atau bisa kalian datang aja ke sekolah, menyerahkan tugas setiap 1 minggu sekali pada hari kerja pukul 8 sampai 11. Kepada guru BK di sekolah, nanti ditanganin oleh guru BK. Nah, untuk poin yang ini, nanti akan ada kebijakan lain, jadi kita simpan dulu poin yang keempat. Nanti ada pemberitahuan lagi dari guru ya di sekolah, atau nanti akan diberitahu oleh wali kelas. Nah, kemudian untuk pakaian seragam. Gimana pakaiannya selama belajar daring? Tetap kalian harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai seragam harian selama pelaksanaan KBM virtual atau daring ini. Nah, sekarang kita lanjut ke etika, estetika, dan sopan santun. Ini saya hapus dulu ya. Nah, untuk nomor 6 di sini ada kata-kata estetika. Ini tentang keindahan ya, tentang keindahan kalian berpakaian atau menjaga diri. Dan ada juga tentang etika dan sopan santun. Nah, di sini ada kata-kata etika. Nah, etika itu apa? Etika itu adalah tahu ya, mengetahui atau mengetahui mana yang baik dan tidak baik. Nah, setelah kalian tahu mana yang baik dan tidak baik, tentunya kalian harus mengerjakan hal-hal yang baik aja gitu. Yang tidak baik jangan dikerjakan. Misalkan kalian kalau misalnya ngechat guru, jangan pakai P doang, P gitu. Jangan berharap dibalas kalau ngechat P doang. Atau pakai assalamualaikumnya ASS doang. Atau ini kan suka ada ya yang nikum apaan, kan nggak ada artinya gitu ya. Jadi kalian harus mengucapkan salam kalau di chat ke guru kalian, tulis aja Assalamualaikum gitu.
Nah, terus boleh kalian pakai warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kalau yang ini boleh disingkat. Nah, kalau yang atasnya jangan ya, assalamualaikumnya jangan. Ini salah semua. Nah, habis dari ngucapin salam ini, kalian jangan langsung ngilang. Kalian tulis semuanya langsung. Ya, kalian yang pertama perkenalkan diri kalian dulu. Kalian siapa? Saya Rifki misalkan. Terus ditulis kelas apa? Kelas 7H. Nah, terus baru bilang kalian mau ngapain gitu. Ya, jangan assalamualaikum, Pak tugasnya apa? Nah, nggak sopan. Jadi kalian harus perkenalkan diri kalian dulu. Assalamualaikum, saya Rifki, kelas 7H, mau menanyakan tugas gitu. Langsung aja ditulis semua, nggak usah assalamualaikum doang ditinggal. Nanti gurunya waalaikumsalam gitu. Terus kalian balas lagi, kelamaan ya. Gitu. Oke, paham ya? Kalau nggak paham diputar ulang lagi aja videonya. Kemudian nomor 6, kita di sini ada siswa tetap menjaga kerapian rambut, tidak diwarnai dan tidak panjang bagi laki-laki. Kemudian nomor 7, siswa wajib bersikap sopan dan santun, tidak berkata kasar, tidak mengirim stiker dan gambar yang tidak sopan di media sosial. Jadi baik itu di chat, di halaman status WA atau snap WA ya, atau di IG story. Ya nggak boleh mengirim hal-hal yang tidak sopan. Nanti pasti ada yang tahu ya, kita nanti bisa tahu. Kemudian siswa tidak diperkenalkan melecehkan guru, karyawan sekolah, warga sekolah, dan tidak membuli kepada teman. Nah, ini kalian harus menghormati ya, baik itu guru, karyawan sekolah, warga-warga sekolah. Seperti kalian menghormati guru, orang tua kalian di rumah. Karena mungkin kalau misalkan offline, kalian akan lebih banyak bertemu dengan guru dibandingkan dengan orang tua, karena mungkin orang tuanya sibuk kerja ya, kalian pulang capek, orang tua capek, akhirnya tidur dan gak ngobrol. Nah, sedangkan di sekolah kalian akan lebih banyak ketemu dengan guru ya. Jadi hormati seperti kalian menghormati orang tua di rumah. Nah, dan juga tidak boleh melakukan bully kepada teman, baik itu secara verbal atau secara langsung fisik, pakai fisik ya, nggak boleh mukul ya, atau misalkan ngejek atau body shaming, ngejek bentuk badan teman kalian gitu, nggak boleh ya. Nah, kemudian ini adalah contoh dari presensi yang tadi, presensi online yang tadi. Jadi nanti akan ada link di sini, udah dilihat nih, ada 34.007 orang. Oke. Ada 34.007 kali diisi ya. Nanti kalian harus isi nama lengkap di sini, nggak boleh disingkat-singkat. Kalau misalkan namanya Muhammad, ditulis aja Muhammad ya, paling berapa detik ya. Jangan M doang. Ya, disesuaikan dengan absen kalian ya. Ya, daftar hadir kalian di sekolah. Misalkan namanya Muhammad Rizky. Ya, tulis aja Muhammad Rizky gitu, jangan M Rizky, nanti takutnya nggak kebaca nih sama sistemnya. Kelasnya kelas apa? Ya nanti dipilih salah satu, 7A, 7B, 7C dan selanjutnya. Ingat ini bisa diisinya jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Jika lebih dari jam tersebut dianggap tidak hadir. Kemudian di sini ada tindak lanjut kalau misalkan kalian tidak mematuhi tata tertibnya. Ya, kalau offline itu kalian bisa ditindaklanjutnya menghafal ayat, bisa disuruh sholat duha gitu, atau dipanggil orang tuanya juga. Nah, kalau pas pandemi di sini semuanya kita undang orang tua untuk konsultasi tentang kenapa siswa ini tidak mengikuti tata tertib yang sudah disediakan sekolah gitu, yang harus ditaati di sekolah. Yang pertama mengenai kehadiran, kalau misalkan kalian nggak hadir selama
5 hari nanti akan diundang, misalkan ini nggak boleh ya. Kemudian siswa berkeliaran di rumah nanti juga akan dipanggil, tidak mengerjakan tugas minimal 3 mata pelajaran selama 1 minggu gitu ya. Nanti ini akan direkap oleh guru BK siapa aja yang nggak hadir. Nah barulah nanti akan dipanggil orang tuanya, kenapa gitu ya, nggak ada handphone kah, nggak ada kuota kah, gitu. Nanti akan dicari solusinya. Kemudian untuk pakaian seragam, tidak menggunakan seragam sekolah yang rapi dan sopan selama seragam harian selama kegiatan belajar daring ini ya, nggak boleh ya. Yang nomor ini tentang etika, estetika dan sopan santun, kalian untuk perempuan tentunya tidak boleh bersolek, memakai lipstik, perhiasan atau aksesoris yang berlebihan. Ya, apalagi kalau misalkan kalian memakai lipstik yang merah banget gitu. Nah, ini udah sebenarnya sih kayaknya udah nggak zaman deh pakai lipstik warna merah ini. Malah kelihatan norak ya, jadi nggak sesuai sama umurnya gitu. Yang biasa-biasa aja lah, yang jangan terlihat banget gitu. Kalau misalkan kering gitu ya bibirnya, gitu. Ya, nggak boleh ya. Kemudian nomor 6, laki-laki tidak memakai kalung, gelang, dan bertinding, nanti akan dipanggil juga. Rambut kuku kurang rapi atau panjang atau dicat, ini biasanya kalau rambutnya panjang itu dicukur di sekolah ya. Kemudian nomor 8, tidak boleh kalian berkata kasar atau bahasa binatang ya. Berkata kasar tuh bukan artinya katanya hanya kasar aja, tapi bisa juga kayak gini. Misalkan kalian di rumah, kalian pakai HP, ini gak pernah ngerjain tapi main game terus ya. Akhirnya gurunya nelpon gitu. Nah, lagi push rank misalkan ya. Nah, misalkan nanti dibalas sama ini, ibu jangan ganggu saya ya, saya lagi push rank gitu, Mobile Legend. Nah, jangan kayak gitu, itu artinya tetap termasuk kasar ya, atau nggak sopan gitu ya. Kemudian nomor 9, bercanda sampai membuat celaka atau membuli teman. Jadi bercanda ini juga ada batasannya, jadi nggak bisa kalian lah orangnya baperan, nggak bisa kayak gitu. Kalian harus saling mengerti, saling menghormati antara kalian, antara teman dan antara guru kalian juga ya. Oke, ini yang 10 tadi nyambung, mengerjakan guru karyawan, membuat surat izin keterangan palsu, tanda tangan orang tua palsu, memasukkan dokumen dan bertato. Nah, untuk tindak lanjut tata tertib siswa mengenai narkoba, kriminal, dan asusila, semuanya sama. Untuk sementara selama pandemi ini kita panggil dulu ya, barulah nanti akan ada tindakan lanjutnya lagi gitu, entah mau gimana, entah ada nanti skorsing atau dia harus ngafalin ayat ya, atau misalkan mungkin yang lebih parah itu dikeluarkan dari sekolah. Nomor 14, ya, merokok dengan atau tanpa menggunakan seragam sekolah yang nggak boleh, apalagi masih di bawah umur kalian tuh ya. Mengikuti organisasi atau geng yang meresahkan. Jadi kalau misalkan kalian remaja nanti ya bisa aja tergiur masuk ke geng motor ya. Nah, misalkan geng motor yang meresahkan tuh yang kayak gimana? Misalkan yang ini misalkan ini lagi di warung, ini lagi nongkrong. Nah, syaratnya misalkan nih kalian harus ngebacok orang yang ada di sini. Nah, ini termasuk geng motor yang meresahkan. Ya, tapi ada juga ya klub motor ya yang cuman klub aja, klub ya pencinta Aerox atau pencinta Scoopy ya, pencinta Vespa Matic ya, yang enggak membahayakan. Nah, gitu ya.
ya tidak semuanya buruk juga gitu, tapi yang menyimpang kayak misalkan harus mabok, harus apa, kalian nggak boleh masuk. Nah, nanti kalau kalian udah masuk, nanti akan susah untuk keluar, karena nanti kalian bisa nggak enak sama teman kalian, atau nggak enak sama senior kalian. Ya, akhirnya mungkin nanti kalau misalkan keluar, kalian akan digebukin gitu. Ya, jadi nggak usah macem-macem lah. Oke. Dihapus dulu ya. Nah, membawa senjata tajam, buku atau video porno. Yang ke-18, mencuri atau memalak, tentu nggak boleh. Berkelahi atau tawuran. Nah, tawuran di sini misalkan tawuran antar sekolah ya. Nah, mungkin kalian terlalu dekat sama teman kalian. Nah, teman yang tidak baik ya. Akhirnya temannya punya masalah, nggak enak, jadi ikutan-ikutan tawuran gitu. Nah, ini bahaya nih, misalkan satunya bawa katana ya, atau pedang. Nah, misalkan tangannya putus satu, nah, atau matanya hilang satu. Nah, ini kan kalian hidupnya masih lama ya. Kalau kayak gini kan kalian hidupnya jadi nyusahin ya, jadi nanti sisanya jadi nyusahin orang lain gitu ya. Entah nyusahin orang tua atau nyusahin keluarga gitu. Nah, jadi sebisa mungkin gak usah ikut tawuran. Kemudian kedapatan judi, sabung ayam atau main kartu. Nah, berjudi ini biasanya yang untung tuh nggak akan untung ya. Misalkan ada berapa orang nih? Ada 5 orang. Ya, ini yang berjudi. Ya, kecepatan kalian menang itu cuma 1/5 aja kalau di matematika ya kecil gitu. Nah, yang untung itu biasanya ya bandarnya gitu, bandar. Meskipun hari ini kalian menang, besok bisa aja kalian kalah. Besoknya lagi pengen menang lagi, ya kalah lagi, akhirnya nanti bisa dapat utang misalkan 120 juta tiba-tiba ya gitu. Jadi awal coba-coba doang. Ini jangan ya. Oke, dan ini yang meskipun bandarnya mungkin untung, ya bukan artinya kalian harus jadi bandarnya juga gitu ya. Dia juga, kita nggak tahu aja dia punya tekanan dari mana-mana aja, dan rezekinya juga nggak berkah dan nggak halal. Kemudian nomor 21, pelecehan seksual dan perbuatan tidak senonoh. 22, mengupload foto atau video tidak berjilbab bagi perempuan. Jadi mulai sekarang profil picture-nya diganti, yang di WA ya, atau profil picture di Facebook-nya juga diganti yang menggunakan kerudung, dan tidak boleh upload video tidak berjilbab. Yang 23, mengupload foto atau video asusila. Yang nomor 24, menggunakan bahasa kasar yang tadi. Nah, membawa atau mengkonsumsi narkoba atau miras, mengedarkannya, apalagi menikah, hamil atau menghamili juga nggak boleh. Biasanya ini dikeluarkan dari sekolah ya. Jangan dulu pacaran di SMP ini ya, fokus ke belajar. Nomor 28, melakukan penghasutan atau sejenisnya yang bersifat sara. Contoh dari sara adalah misalkan kalian suku Sunda. Nah, ini ada yang dari Jawa. Nah, kalian jangan ngeledek, Jawa, atau sebaliknya, dari Jawa, orang Sunda mah malas gitu. Ya, yang kayak gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Atau misalkan ada orang yang dari Tionghoa, sipit gitu, nggak boleh ya. Ini namanya bisa masuk ke penghasutan atau membuli juga bisa ya, yang dan bersifat sara. Oke, nggak boleh ya, kita harus saling menghormati. Nah, kemudian nomor 29, menjalani proses hukuman atau tindak pidana pihak kepolisian. Yang nomor 30, berbuat onar dan mengganggu stabilitas. Nah,
Catatan dalam menindaklanjuti tata tertib ini, untuk tindakan pertama, kedua, dan ketiga, penanganan dilakukan oleh wali kelasnya. Setelah itu, dari yang keempat dan seterusnya akan ditangani oleh guru BK. Nah, tata tertib ini berlaku saat KBM virtual atau daring. Sekarang pertanyaannya, pada pukul berapa kamu harus mengisi presensi online? Tadi kan udah dijelasin, coba diputar ulang lagi kalau lupa. Nah, tulis jawaban kamu di kertas folio yang nanti akan dikumpulkan ya. Nanti teknis pengumpulannya akan dikasih tahu lagi ya. Mungkin ada perubahan atau enggak, nanti yang keluar dulu dari grup. Nomor 2, tata tertib selama pembelajaran offline atau luring atau luar jaringan. Nah, ini berlaku saat kapan? Saat tatap muka aja. Ya, saat tatap muka atau kalian udah masuk sekolah ya. Udah masuk ke sekolah. Nah, pertama, peraturannya adalah 15 menit sebelum jam pertama siswa sudah hadir di sekolah. Misalkan masuknya jam 7. Ya, jam 6.45 itu kalian udah ada di sekolah gitu. Jadi jangan masuknya jam 7, kalian jam 7.00 masih di tongkrongan, atau jam 7.00 baru berangkat sekolah mentang-mentang dekat gitu. Jangan ya. Gitu. Sama kayak pas kalian janjian juga sama teman kalian. Kalau misalkan janjiannya jam 9 untuk kerja kelompok gitu, kalian jangan baru berangkat jam 9. Nah, jam 9 inilah maksimal perkumpulan ya, artinya kalian misalkan jam 8.59 udah datang, udah pada kumpul gitu ya. Jadi jangan ngaret, jangan sia-siakan waktu teman kalian. Kalian sibuk, teman-teman kalian juga sibuk. Yang kedua, keterlambatan hadir kurang dari 15 menit tidak diperbolehkan masuk mengikuti pelajaran. Kalau misalkan kalian masuknya jam 7 ya, misalkan datangnya jam 6.49 ya boleh-boleh aja ya, udah datang di sekolah boleh-boleh. Jam 6.59 ya boleh-boleh aja. Tapi diusahakan 15 menit tuh udah datang jam 6.45 tadi. Ya, karena ada persiapan dulu sebelum masuk. Nah, kalau misalkan kalian datangnya jam 7.14, nah kalian nggak boleh masuk dulu, kalian harus dapat dulu surat izin dari guru piket, wakamat, atau BK. Jadi misalkan ini kalian, ini kelasnya, nah, ini ruangan BK. Nah, kalau kalian datang jam 7.14, kalian nggak bisa langsung ke kelas, kalian harus ke guru BK dulu. Nah, nanti di sini kalian dapat surat izin untuk masuk, baru masuk ke kelas, dan nanti surat izinnya dikasihkan ke guru ya, ke guru yang sedang mengajar di situ. Kemudian keterlambatan hadir lebih dari 15 menit tidak diperbolehkan masuk mengikuti pelajaran, akan diberikan izin masuk mengikuti pelajaran setelah melaksanakan sholat duha dulu. Jadi kalau lebih dari 15 menit, misalkan kalian jam 7.16 baru nyampe, kalian sholat duha dulu, harus sholat duha dulu ya, lapor dulu ke BK, ke guru BK sini. Nanti kalian ke masjid dulu, sholat dulu, nah baru ke BK lagi, dapat surat lagi, dan kasihlah suratnya ke guru yang ada di kelas. Nah, kemudian jumlah hadir selama 1 semester. Oke, ini belum ya. Nomor 4, apabila tidak masuk sekolah karena sakit atau izin, harus mengirimkan surat izin yang sah dari orang tua wali atau walinya, atau bisa juga lewat handphone pakai chat ke wali kelasnya. Kemudian nomor 5 adalah jumlah hari hadir selama 1 semester sekurang-kurangnya 95% hari efektif sekolah. Dan kalau misalkan nggak cukup, ya kalian bisa nggak naik kelas. Apabila siswa akan meninggalkan sekolah sebelum jam belajar sekolah berakhir oleh karena sakit atau izin keperluan lain, harus minta izin terlebih dahulu dan baru meninggalkan sekolah setelah mendapat 2 surat izin. Yang satu ditinggal ke guru
piket ya. Satu lagi diserahkan kepada orang tua wali. Jadi gini, misalkan kamu di kelas ini lagi sakit atau izin mau keperluan apa gitu ya. Nah, kalian nggak bisa langsung keluar ya, kalian ke guru BK dulu. Nah, nanti di sini akan dapat surat izin ya, ada 2. Nah, yang satu kalian kasih ke kelas, yang satu kalian bawa pulang. Nah, nanti di sini ada orang tua. Ini harus tanda tangani, nanti kalau kalian masuk lagi kalian kumpulkan ke guru BK gitu ya. Bedanya kalau kalian izin ya, entah sakit atau ada keperluan. Oke, nomor 7, apabila siswa meninggalkan kelas atau jam pelajaran harus minta izin dulu, nggak boleh langsung nyelonong ya. Misalkan gurunya lagi nerangin ya, gurunya misalkan baru udah selesai, kalian tunggu dulu selesai nerangin, lagi diam ya kalian angkat tangan atau langsung ke depan aja, Pak izin mau keluar, mau ke toilet ya, pasti dibolehin. Jadi jangan langsung keluar aja gitu, nggak boleh, sini dulu baru keluar. Nah, ini selanjutnya mengikuti kegiatan belajar dari awal sampai akhir, berada di dalam kelas pada jam kegiatan mengajar dan tetap berada di lingkungan sekolah, mengikuti upacara. Nanti kalau udah nggak ada COVID lagi ya, upacara Senin, istighosah hari Jumat, sholat zuhur berjamaah tiap hari ya, kecuali hari Jumat tentunya ya, Jumatan ya, Jumsi, dan mengikuti kegiatan senam. Nah, untuk pakaian ya itu beda-beda. Untuk hari Senin dan Selasa pakai, yang laki-laki pakai seragam putih lengan pendek, perempuan baju putih lengan panjang dengan atribut sekolah yang lengkap, bajunya dimasukkan semua. Celana panjang ini pakai panjang biru, ini pakai rok panjang biru dan pakai legging ya, wajib. Kemudian memakai dasi sekolah, memakai kerudung sekolah warna putih dan berciput. Nah, ini kalau yang laki-laki pakai peci hitam pendek yang tidak bermotif atau yang polos. Nah, nanti mungkin gambarnya akan di-share di grup PA ya. Ini kan karena belum ada gambarnya. Untuk Rabu dan Kamis, kalian pakai bajunya baju batik sekolah, lengan pendek. Untuk perempuan pakai batik sekolah, lengan panjang. Celana panjang biru, ini rok panjang biru berlegging, pakai peci hitam, ini pakai kerudung sekolah warna biru dan bersiput. Ya, ini pecinya tidak bermotif sama. Jumat itu kalian pakai baju muslim koko sekolah panjang. Ini baju muslimah koko sekolah panjang, tapi bajunya dikeluarkan. Jadi yang boleh dikeluarkan itu hari Jumat aja ya, yang lain bajunya dimasukkan. Celana panjang biru, ini rok panjang biru, pakai legging, ya sama semuanya. Kemudian hari Sabtu pakai seragam pramuka, baju lengan pendek. Kalau ini lengan panjang tentunya, bajunya dimasukkan. Ya, nanti ada. Oke, pakai akacu, pakai celana panjang coklat, pakai rok panjang coklat, berlegging dan memakai kerudung warna coklat ya. Ini tetap pakai hitam gitu. Jadi jangan menyalahi aturan, misalkan pakai baju koko bawahannya coklat, itu enggak boleh. Kemudian sepatunya harus hitam biar enggak beda-beda. Mengenakan ikat pinggang, ada logo MTS-nya. Memakai tas sekolah ukuran standar, tidak memakai jaket, sweater, rompi, blazer di lingkungan sekolah kecuali ini ya, kalian baca sendiri. Kemudian apalagi di dalam kelas udah belajar ya, jaket sweater ininya dilepas dulu baru kalian boleh belajar. Oke, ini bisa dibaca ya. Potongan dan bahan pakaian seragam atribut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Tidak cut bray atau pensil, panjang lempel tidak ketat dan kerudung tidak segi 4. Pakaian seragam dalam keadaan bersih dan rapi.
ya, tidak ada misalkan kuning-kuning gitu ya, kalau bisa ya. Mengenakan seragam olahraga, nah mengenakan topi saat upacara bendera. Nah, topi ini dipakai jangan pas di kelas gitu. Kalau misalkan topi kalian harganya 2 juta pun ya jangan dipakai di kelas karena ini nggak sopan. Untuk lingkungan sekolah, tentunya kalian harus menjaga kebersihan sekolah, dan yang lebih penting kalian nggak boleh coret-coret ya, melakukan vandalisme di sekolah, baik itu dinding, meja, kursi, jendela, pintu, dan kaca, dan tidak merusak sarana dan prasarana sekolah. Jadi biasanya sih kursinya itu pada rusak ya, karena kita tidak ikut menjaga lingkungan sekolah. Ini mungkin bisa dibaca aja. Yang akan dijelasin itu nomor 8, mengawali kegiatan belajar dengan berdoa bersama. Kemudian kalian baca Al-Fatihah, doa belajar, tahu ya, doa belajar, nanti diajarin juga sih. Membaca istighfar 3 kali dan membaca surat pendek juz 30 secara bergantian. Nanti dinilai oleh guru mata pelajaran pada jam pertama aja. Jam kedua kalian nggak usah ngaji lagi. Ya, karena sehebat apapun kita tetap butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini banyak sih ya yang ini. Kalian sudah pulang, kalian harus membaca surat Al-Asr. Ya, selebihnya sama dengan yang tadi yang online. Untuk administrasi sekolah, kalian melaksanakan pembayaran kalau ada, keuangan sekolah tepat waktu, meminjam dan mengembalikan buku-buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan dari perpustakaan. Yang ketiga, memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara benar sesuai dengan penggunaannya. Nah, ini untuk ekstrakurikuler dan pengembangan diri, kalian wajib mengikuti minimal 1 jenis kegiatan. Kalian sukanya misalkan rohis, ikut rohis. Kalian suka paskibra, ya ikut paskibra. Suka pramuka, ikut pramuka ya. Tapi jangan cuma datang sekali terus hilang gitu, nggak boleh. Kemudian nomor 2, wajib mengikuti kegiatan lain yang ditentukan oleh sekolah. Ya misalkan nanti ada pemotongan hewan kurban, ya ikutan ya. Gitu. Ada pemilihan OSIS, kalian ikutan juga. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar sekolah, menginap atau tidak menginap harus izin dari kepala sekolah. Sepengetahuan Wakamad itu tadi udah belajar ya, wakil kepala madrasah dan orang tua wali atau wali murid. Nah, ini sanksinya itu ada 5 kalau misalkan tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan di sekolah. Yang pertama, peringatan secara lisan dan peringatan secara langsung, peringatan secara tertulis, kalau lebih parah lagi dipanggil, lebih parah lagi nanti diskorsing, lebih parah lagi nanti dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dari MTS. Oke, ini ada quote dulu dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya, jadi kalau misalkan kamu sukses, kamu bisa bawa itu sukses kamu sendiri ya. Pilihannya bisa kamu bawa orang tua kamu juga ikut menikmati kesuksesan kamu, atau ya kalau misalkan kamu egois, misalkan kamu buat diri kamu sendiri aja gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kamu gagal, ya kamu pasti nih nanti ngerepotin orang tua, ngerepotin keluarga gitu. Ya, jadi sebisa mungkin harus tahan dulu, menahan lelah dulu belajar, biar nanti pas udah gede tidak menahan perihnya kebodohan. Kemudian disiplin ya, tentang kedisiplinan ini sedikit lagi ya. Disiplin diri adalah melakukan apa yang perlu dilakukan ketika perlu dilakukan, bahkan ketika kamu tidak merasa ingin melakukannya. Misalkan kamu jam 7.00 itu harus sekolah, tapi
jam 6 gitu, males. Nah, kalau misalkan kamu tetap maksain ke sini, itu artinya kamu disiplin. Nah, kalau kamu nggak maksain dan kalian milih tidur gitu, nah ini kalian artinya tidak disiplin. Jadi meskipun malas ya tetap lawan aja ya, karena ini udah kewajiban kalian gitu. Yang terakhir ya, kemampuan untuk mendisiplinkan diri kamu untuk menunda kepuasan dalam jangka pendek untuk menikmati imbalan yang lebih besar dalam jangka panjang adalah persyarat yang sangat diperlukan untuk kesuksesan. Misalkan kamu sekarang umurnya 12 tahun ya. 12 tahun. Kamu nanti misalkan lulus sekolah SMA 17 tahun atau misalkan lulus kuliah 22 tahun ya, tergantung kamu mau SMA atau kuliah. Nah, selama mungkin 22 tahun ini atau 17 tahun ini ya kalian harus mau bersusah payah dulu untuk belajar gitu. Nah, misalkan kalian nanti meninggal itu rencananya umur 70 ya, atau tidak direncanakan ya. Nah, kalian lulus sekolah belajar mati-matian sampai umur 22 tahun. Nah, di sini berapa nih? Ini 8 bareng-bareng 6 kurangi 2 48. Nah, kalian punya waktu 48 tahun lagi yang harus dihabiskan selama sisa hidup kalian. Nah, kalau kalian di sininya belajarnya malas-malasan, ini sisanya mau diapain gitu. Ya ada sih yang malas kadang sukses juga gitu. Ya. Yang terpenting kalian di sini belajar. Nah, yang terpenting di sini kalian belajar untuk tidak pantang menyerah di sekolah itu ya, tidak hanya belajar untuk dapat nilai aja, tidak pantang menyerah. Belajar bertanggung jawab. Ya, mau kalian apapun, kalian harus memiliki etos kerja yang baik. Barulah kalian nanti di sisa ini nggak akan kerepotan ya di sisa 48 tahun kalian ini ya. Itu pun kalau misalkan kalian meninggalnya jam 70 tahun ya, umur 70 tahun. Oke, gitu aja. Terima kasih. Kalau misalkan punya pertanyaan kalian bisa email ke sini ya. Ini kalau kalian pengen punya PowerPoint kayak ini, pakai aja dari Prequick. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.